Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bersama materi analisis biomolekul mengenai polimerase chain reaction ya. Jadi di sini reaksi polimerase berantai. Apa itu PCR? Pasti teman-teman sudah sering mendengarkan ya, karena 2 tahun terakhir ini kita apa-apa gitu ya, mau kemana, mau beli cilok, PCR dulu, mau beli tisu, PCR dulu, mau menyelamatkan dunia, PCR dulu ya, apa-apa harus PCR dulu gitu. Lalu apa sih prinsip PCR itu? Apa PCR itu? Oke. PCR singkatannya jangan sampai lupa, polymerase chain reaction, polimerase, kalau ada ase-asenya ini nama enzim gitu ya. Jadi reaksi ini nanti dibantu oleh enzim polimerase gitu ya. Reaksi berantai polimerase. Oke, reaksi ini atau metode PCR dikembangkan dari tahun 1984 ya oleh seorang biokimiawan namanya Karimulis. Pengertiannya yang paling lengkap seperti ini. Reaksi berantai polimerase adalah suatu metode enzimatis. Ini poin. Poin pertama, reaksinya adalah reaksi enzimatis. Yang bertujuan untuk apa? Untuk melipat gandakan secara eksponensial. Jadi melipat gandakannya bukan 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu ya. Tapi ini nanti akan ada banyak gitu ya, ada banyak. Jadi tidak hanya melipat gandakan kali 2 gitu ya. Bukan selalu dikali 2, enggak. 4 jadi 16, 16 32 itu enggak seperti itu. Nanti ada banyak nanti. Dan apa yang dilipat gandakan? Sekuen nukleotida tertentu. Jadi di sini nanti adalah sekuen dari DNA gitu ya. Urutan dari materi genetik tertentu, tidak semuanya, hanya bagiannya saja. Dengan jumlah salinan atau hasilnya yang sangat banyak hingga miliaran kopi. Ini dilakukan secara in vitro gitu ya. Kita lakukan di dalam lab gitu ya. Di dalam kondisi yang bisa kita kendalikan. Metode ini saat ini tetap menjadi metode yang favorit yang paling umum digunakan di bidang biologi molekuler. PCR ini sangat umum digunakan di biologi molekuler. Oleh karena itu teman-teman wajib tahu ya, wajib paham gitu. Karena metode ini metode yang sangat umum, metode yang wajib teman-teman tahu apa ini PCR. Kita kembali ke materi ini ya, ke materi di biologi molekuler ya, hierarki dari DNA, kromosom. Nah, kita lihat ini sel ya, sel yang warna biru dilingkupi warna biru ini. Ini sel. Di dalam sel itu ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom-kromosom. Di mana kromosom-kromosom ini adalah untaian, berisi untaian-untaian DNA yang dimampatkan seperti itu ya, yang dia diikat gitu secara rapi gitu, dia di packing secara rapi, dimampatkan jadi membentuk kromosom seperti ini. Ketika kita urai, ini akan isinya ya DNA double helix seperti ini gitu ya, DNA yang double helix seperti ini. Oke, kita detailkan lagi DNA double helix-nya. Nah, di DNA double helix ini terdapat gen-gen gitu ya. Tidak semuanya gen. Ada yang gen, ada yang tidak. Gen itu pun ada ekson, intron, ekson. Bagian ekson ini nanti yang diekspresikan. Misal, gen penyandi insulin. Nanti bagian ekson ini adalah nanti yang akan menyandi insulin. Bagian intron nanti akan dipotong ketika proses penyandian berlangsung gitu ya. Ketika proses ekspresi berlangsung, ini nanti akan dipotong gitu. Proses pemotongannya ada di proses pasca transkripsi ya, istilahnya di biologi molekuler teman-teman sudah belajar gitu ya. Jadi seperti ini. Gen itu ada di sini. Nah, inilah biasanya yang menjadi target DNA deteksi dengan PCR. Makanya tadi sekuen atau urutan DNA tertentu, urutan materi genetik tertentu, urutan nukleotida tertentunya itu. Jadi ini bukan satu kromosom seperti ini yang akan dideteksi, tapi bagian aja. Umumnya gen. Bahkan karena gen itu ada yang panjang, terkadang atau paling sering itu adalah bagian dari gen tersebut. Bagian dari gen tersebut yang dideteksi. Itu ya. Nah, selanjutnya komponen-komponen yang harus ada di dalam proses PCR antara lain
ya ada DNA cetakan atau template gitu ya. Template ya tadi gennya tadi. Karena kita mau mengcopy kan. Kalau mengcopy, kalau teman-teman fotokopi kan harus ada masternya. Nah, masternya DNA cetakan tadi ada gen tadi. Yaitu urutan DNA yang akan dilipat gandakan. Lalu primer. Primer ini satu potongan atau sequence dari oligonukleotida pendek gitu ya. Ini adalah DNA yang pendek yang digunakan untuk mengawali sintesis DNA sekaligus membatasi bagian-bagian yang bagian gen yang akan kita amplifikasi. Lalu ini backbone-nya yaitu deoksiribonukleotida trifosfat atau singkatannya DNTP terdiri dari ATGC ya. Kan kalau DNA itu ada adenin, guanin, sitosin, timin, ATGC ya. Nah, ini kalau teman-teman mau fotokopi ya ini adalah tintanya sama kertasnya ATGC-nya ini. Kan kita perlu sesuatu ya, perlu bahan-bahannya gitu. Jadi kalau membuat rumah ya ini adalah nanti batako-batakonya, batu batanya gitu, yang dipasang-pasangkan untuk membuatnya. Lalu jelas namanya dia polimerase ya, ada enzim polimerase, DNA polimerase. Ini nanti yang akan melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Lalu ada buffer. Kalau di kimia ada buffer, itu dia adalah larutan yang dia bisa membuat reaksi itu sesuai gitu ya. Biasanya pH yang akan disangga, sehingga pH-nya itu sesuai dengan reaksi, ya, pH-nya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh reaksi. Karena reaksi itu biasanya, reaksi kimia itu sensitif terhadap pH, kita butuh buffer. Jadi nanti dalam tube, reaksi ini nanti akan terjadi dalam tube. Di dalam tube itu nanti akan ada isinya 5 ini, ada DNA polimerase. Biasanya depannya ada tak ya, tapi tidak semuanya tak ini adalah Thermus aquaticus ya. Jadi ini nama bakteri yang asal dari DNA polimerasenya. Jadi DNA polimerasenya itu diisolasi dari Thermophilus aquaticus ini, tak singkatannya. Lalu ada primer tadi, ada DNTP, lalu ada buffer dan ada DNA. DNA ini DNA template, jadi ada 5 ini komponen utamanya. Nah, ini DNA template dan primer. Jadi kita lihat ini ada 5 ketiga ya. Kita nggak perlu bingung lagi 5 ketiga karena sudah kita pelajari di biologi molekuler ya. 5 ketiga. Primer itu dia sekuen nukleotida pendek tadi akan nempel. Ini yang warna merah ini ya. Ada 2 primer yang digunakan dalam PCR. Ada primer forward dan primer reverse gitu ya. Ini kebalik kayaknya ini DNA template ini harusnya yang bawah ya. 5 ketiganya ikut kebalik. Forwardnya yang ini, yang dari kiri ke kanan. Biasanya dia yang 5 ketiga langsung nggak kebalik itu yang forward. Ini kan kebalik 5 ketiganya dari kanan ke kiri. Karena reaksi pembentukan untai baru itu selalu dari 5 ketiga. Nanti geraknya si DNA polimerase itu juga dari 5 ketiga. Kalau yang atas ini dia akan ke kiri, kalau yang bawah dia akan ke kanan. Kalau forward itu kan ke depan gitu ya. Moving forward jadi dia terus ke depan gitu. Nah, ini kalau di sini reverse dia kebalikan, dia akan ke kiri. Tapi arahnya tetap 5 ke 3. Jadi primer ini akan mengawali sekaligus membatasi. Nanti produknya juga cuma segini. Jadi yang biru ini bukan potongan seperti ini ya. Yang biru ini panjang, ke kanannya masih ada, ke kirinya masih ada gitu. Tidak hanya segini, cuma yang akan kita perbanyak bagian ini saja. Di tempat primer ini nempel ini saja, sepanjang ini saja gitu. Nah, dari mana kita bisa mengecek gen dan bisa menentukan primernya? Nah, ini ada banyak gene bank ya atau bank gen gitu. Ada database yang sudah tersedia dan bisa diakses kita semua. Bisa di NCBI, bisa di DDBJ. Ini bukan hadi-hadi jalan ya, nanti DDBJ. Ini DNA Data Bank of Japan. Lalu ada ENA, bukan ENA ini ya. Ini European Nucleotide Archive. Jadi ini di Europe, lalu di sini di Jepang. Yang paling sering kita gunakan itu di NCBI. Sama, ini terintegrasi kok, terintegrasi. Jadi kita menentukan gen, misal gen insulin, kita cek gen insulinnya itu urutannya apa, lalu kita bisa tentukan primernya. Oke ya. Oke, nah nanti reaksinya kurang lebih akan seperti ini. Ini kita lihat template-nya itu yang biru.
Ini DNA yang akan kita cetak ya, akan kita gandakan gitu. Primernya nempel. Ingat, primer ini adalah pasangannya si DNA template A dengan T, G dengan C, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini pasangan. Lalu yang hijau ini ada DNA polimerase, dia akan dari 5 ke 3 mensintesis dengan bekal si primer tadi. Dia akan nempel di primer, lalu akan memulai sintesis. Nah ini DNTP ini ATGC-nya. Dia lepas-lepas seperti ini, ATGC-nya terbang-terbang gitu. Kalau di tube tadi ya, di airnya dia akan melayang-layang, dia nanti akan ditangkap oleh DNA polimerase untuk dipasangkan sesuai dengan pasangannya gitu ya. Jadi ini dijodohkan gitu. Jodohkan sesuai dengan pasangannya A dengan T, C dengan G, dan seterusnya. Seperti ini ilustrasinya yang mudah ya. Jadi akan membuat strain yang baru. Nah, kalau di prakteknya nanti akan terpisah-pisah kalau DATP-nya kalau memang ini bukan kit ya. Jadi ini ada DA, DG, DC, DT. Ini ada di dalamnya ada timin, di sini di dalamnya ada sitosin, ada guanin, ada adenin. Seperti itu, ada 4 seperti ini untuk yang terpisah-pisah. Nah, di sini enzim polimerase yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Artinya bakterinya itu bisa hidup di kondisi yang sangat panas karena enzimnya ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat. Jadi di sini enzimnya ini sangat kuat ya, bisa mengangkat gunung mungkin. Jadi enzimnya ini sangat kuat, dia bisa stabil pada suhu hingga suhu 95 derajat. Dia sangat stabil. Makanya tadi diisolasinya dari bakteri-bakteri yang memang hidup di daerah yang ekstrim. Kan bakteri itu juga membutuhkan DNA polimerase ya untuk dia replikasi DNA-nya. Nah, makanya DNA ketika bakteri itu hidup di daerah yang ekstrim, di suhu yang sangat tinggi gitu ya, itu berarti DNA polimerasenya itu juga dia bisa stabil pada suhu tersebut. Nah, reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Nah, ini ya, pada kondisi pH tertentu. Selain buffer PCR, diperlukan juga adanya ion Mg2+. Biasanya ion tersebut berasal dari MgCl2. Untuk apa Mg2+? Biasanya Mg2+, MgCl-nya ini jadi satu dengan buffernya. Jadi buffer ini campuran nanti. Nah, ini buffer PCR-nya ada banyak biasanya, tidak hanya MgCl. Ini contoh di sini yang paling depan ini MgCl2 ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dulu saya di tahun 2000 itu 2010 11 itu masih menggunakan komponen yang terpisah-pisah. ATGC-nya terpisah, lalu buffernya terpisah, lalu DNA polimerasnya terpisah. Cuma sekarang sudah sangat umum kita menggunakan kit. Jadi istilahnya PCR master mix gitu ya. PCR master mix ketika beli itu udah master mix, di dalamnya sudah ada enzim, sudah ada DNTP, sudah ada buffernya. Yang belum ada cuma template sama primer aja, tinggal menambahkan template sama primer. Cuma tidak ada salahnya teman-teman kalau belajar itu pakai yang terpisah-pisah karena manfaatnya nanti akan jauh lebih terasa gitu ya. Jadi di sini menggunakan kit kalau yang sekarang sudah banyak di umum ya. Karena sekarang pun yang tidak menggunakan kit juga ada, cuma kan lama. Kalau pakai kit kan tinggal cemplung-cemplung ya. Kalau tidak menggunakan kit, kita harus mengoptimasi konsentrasi masing-masing komponennya. Nah, tadi ya, MgCl2 untuk apa? MgCl2 bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Jadi ini kofaktor, dibuka lagi materi enzimologi, kofaktor itu apa? Jadi DNA polimerase dia akan aktif ketika ada ion Mg2+. Dia akan stabil gitu ya. Buffer itu bikin stabil, lalu di dalamnya ada MgCl2, MgCl2-nya dia kofaktor gitu ya. MgCl2 akan meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk kompleks larut dengan DNTP. Jadi primer itu juga akan dibantu penempelannya secara spesifik ke DNA template itu oleh MgCl2. Lalu dalam proses PCR, konsentrasi MgCl2 berpengaruh pada spesifitas dan perolehan proses. Jadi
tadi ya, primernya nempel di tempat yang tepat atau tidak, itu juga bisa dipengaruhi oleh MgCl2 ini. Makanya ini sudah dapat dipastikan MgCl2 ini pasti ada di dalam buffer PCR. Prinsip PCR itu ada 3. Yang pertama adalah pemisahan double stranded DNA. Jadi metode PCR menginkubasi sampel dalam 3 suhu berbeda ya. Ada 3 prinsip. Proses pemecahan untai DNA ganda menjadi untai tunggal disebut denaturasi. Jadi jangan dilupakan, proses pertama namanya denaturasi. Biasanya terjadi pada suhu yang sangat tinggi, 95 derajat selama 1 hingga 2 menit. Tapi ini tergantung pada protokolnya ya. Biasanya kalau kita pakai kit ada protokol yang digunakan. Dia butuhnya 30 detik kah atau 1 menit, 45 detik. Ini juga biasanya tergantung pada panjang DNA kita. Jadi ini ya, ini kan kalau DNA itu untai ganda seperti ini. Kita harus pisahkan, harus kita buka terlebih dahulu agar apa? Agar nanti primer bisa nempel. Kalau dia bentuknya seperti ini, primer nggak bisa nempel. Ingat, pasangan basa ya, base pair, biasa disingkat BP, itu adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi ini perlu kita pisahkan dulu sebelum kita bisa menempelkan si primer tadi. Ini namanya, yang pertama namanya denaturasi. Jadi seperti ini, template DNA yang awalnya double strand, dia didenaturasi pada suhu 95-96 gitu ya, antara itulah, berkisar di sekitar itu, derajat Celcius ya, 95 derajat Celcius, dia akan terbuka seperti ini. Lalu baru yang kedua, prinsip yang kedua adalah penempelan primer. Proses penempelan ini namanya annealing ya, annealing. Jadi pada DNA cetakan pada suhu ini kira-kira ya, rata-rata 56 derajat. Sekali lagi ikutilah protokol dan ini butuh optimasi. Selama termasuk waktunya ini bisa 1 menit atau bervariasi ya. Tergantung hasil optimasi atau petunjuk dari protokolnya. Nah, penempelan primer ini namanya annealing. Jadi dari suhu 95 derajat dia turun ke 56. Lalu prinsip yang ketiga adalah penggandaan untai DNA baru atau istilahnya adalah elongasi atau ekstensi ya. Sintesis DNA dibantu enzim DNA polimerase. Jadi di sini kita penggandaan perbanyakan seperti dengan mesin fotokopi gitu ya. Tapi kita menggunakan mesin PCR nanti. Tahap sintesis ini biasanya terjadi pada suhu 72 derajat Celcius selama 1 hingga 2 menit. Tahapan berlangsung diulang hingga 25 hingga 35 siklus. Di akhir proses PCR, hasilnya disimpan pada suhu 4 derajat. Jadi biasanya PCR itu kan lama ya, bisa sampai 1 jam, bahkan 2 jam, 3 jam gitu. Nah, di mesin PCR kita bisa setting suhunya itu di akhir kita simpan di 4 derajat. Sehingga biasanya kan kita tinggal, kalau PCR itu ditinggal makan dulu lah, atau kuliah dulu, mengerjakan yang lain. Sehingga ketika selesai PCR itu, sampel kita itu tetap dingin, jadi tetap di kondisi dingin, harapannya sampel kita nggak rusak. Jadi di mesin PCR, memang mesinnya itu hebat ya. Dari suhu 95 derajat langsung turun ke 55 derajat, itu cepat. Lalu naik lagi ke 72 derajat, bahkan nanti ketika sudah turun ke 4 derajat itu juga cepat. Jadi di sini sangat powerful ya memang untuk mesin PCR itu. Kenapa disimpan di suhu 4 derajat? Itu tadi. Jadi ini di akhir, setelah selesai semua, setelah siklusnya selesai semua, ini disetting agar mesin itu mendinginkan si sampel kita agar awet gitu ya. Jadi biasanya memang tidak awetnya lama, tidak kita tinggal berhari-hari di hari yang sama dan tidak terlalu lama. Kan nanti di mesin PCR sudah ada keterangannya, ini reaksinya kira-kira berapa jam. Ya kita bisa kira-kira di jam tersebut kita balik. Hanya untuk mengantisipasi saja ketika kita balik ternyata kita telat nih 15 atau 30 menit, kalau disimpan di 4 derajat kita masih aman. Nah, ini ekstensi ya atau elongasi. Tadi ini DNA polimerase yang hijau, dari primer yang pink ini dia akan disintesis dari 5 ke 3. Kita ada template-nya, kita copy gitu ya. Kita bentuk untai yang baru. Ini ada DNTP dipasang-pasangkan oleh DNA polimerase. Strand yang bawah juga seperti itu. Sehingga nanti yang bawah ini ya, new DNA strands, ini akan terbentuk DNA, untai DNA yang baru. Nah, ini untuk reaksi keseluruhan ya. Jadi ada denaturasi dan annealing, ini template-nya yang oranye,
primernya yang forward kuning, yang pink ini yang reverse. Nah, ini bisa kita lihat ya, reverse dan forwardnya nggak selalu, memang nggak di ujung-ujung, dia nyisip di tengah-tengah ya. Ini ujung dari DNA-nya masih panjang kan, tapi kita sudah menentukan gennya itu bagian mana tadi dari gene bank tadi. Nah, ini untuk siklus yang pertama itu terjadi 2 kopi. Lalu untuk siklus yang kedua ini 4 kopi gitu ya. 4 kopi seperti ini. Lalu nanti 8 kopi dan seterusnya 20 hingga 30 siklus. Ini nanti terbentuk jutaan hingga miliaran kopi ya. Jadi ini eksponensial, tidak dikali 2, tapi 2 pangkat N, 2 pangkat siklus. Ini kebetulan aja 2 pangkat 1, siklus pertama 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Ini kan pas 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Tapi tidak seperti itu. Nanti ketika 2 pangkat 4, 16. Nah, nanti ketika 2 pangkat 5, itu nanti ada 32 dan seterusnya ya. Nah, ini ketika 30 siklus, 2 pangkat 30 dan seterusnya, ini nanti akan sangat banyak sekali. Nah, di sini PCR ini menjadi pilihan metode untuk deteksi hingga saat ini karena dia simple. Simple, lalu powerful karena dia sensitif, spesifik, dan ketepatannya itu bisa diandalkan. Dapat diandalkan. Dan ini relatif cepat gitu ya. Relatif cepat ketika dibandingkan metode-metode yang lain. Oke, baik, ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi PCR. Silahkan membaca juga referensi-referensi yang lain. Jika ada hal yang didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya, karena saya juga masih manusia kok, tidak nyokot gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.